Selanjutnya waddabi'u ma yanzi'u al-fudulati. Bismillahirrahmanirrahim. Waddabi'u tining nyamak ma panika perkara ai syai'un artina setong-setong yanzi'u ngilangake pon apa emas al-fudulati dak kalalebian ai fudulatil jildi artina lalebinna kolek wa ufuna tahu dak ka becengna kolek atau bau busuknya kulit bihaisu kalaban sakirana launu kiah lamun kiremakin ponapa jildu launu kiah lamun kiremakin ponapa jildu fil ma'i dalam ain ba'dan bibawihi sa'am pona sama ponapa jildu lam ya'ud maka ta'abalih ilaihi daka kolek annatnu atau annatnu ponapa beceng ponapa bau wal fasadu ban rosak kakorotin akatia buana daun salam. Kalau korotin di kitab lain itu artinya itu daun salam kan yang kita kenal. Korotin itu artinya adalah buah akasia. Di kitab lain itu adalah samrun santih, buah akasia. Wasyabi dan juga sabun. Sabun itu artinya tabas. Wasyabin wan tabas siroom wasyassin ban tabas se pait. Walau kana senajan badah ada biwuh ponapa nyamak najisan panika bermajis tadar kita irin akatia kotorana manuk payuh malu maka tanggungaki kauluhum ponapa dhabuna ulama an-najisu tining perkara najis nyata nadhabu an-najisu tining perkara najis la yutahhiru panika tak bisa nyociakin ponapa najis ala annahu atas sampuna kalakuan la yarfa'u panikah tak bisa ngangkat ponapa najis wala yazidu dan tak bisa ngilangakin ponapa najis wala yunafi maka tak menafiyakin annahu ponapa keterangan ponapa kelakuan yuhilu panikah bisa mindah ponapa nyamak id annahu fala yunafi maka tak menafiyakin ponapa annahu kelakuan yuhilu panika mindah ponapa dabib id adabu karena adabu tining ngilangakin tining nyamak ihalatun panika ngilangakin panika mindah situng sifat daka sifat silain la izalatun punten ngilangakin najis fayasulu maka bisa hasil ponapa nyamak bin najisi kala bengang kui barang najis al muhassali sing ngasilakin ponapa najis limaksudihi dak katujuan nah nyamak wal aslu bantining dalil hukum asal nyamak fima dalam abab dzikra sing sebut ponapa ma khabaru muslimin panikah hadis Imam Muslim ida nyata hadis ida dubiwal ihabu ida dubiwa nalekana insama al ihabu ponapa kolek fakot tahura maka dadi seceh ponapa kolek wa khabaru Abi Dawud ban hadis Imam Abi Dawud wa ghairihi ban salaina Imam Abi Dawud bisnadin kalaban sanad hasanin se hasan karena dalam hadis itu ada yang hasan di dzatihi hadis itu ada juga yang hasan li ghairihi annahu sampuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi qala panika dawu basira kanjeng Nabi
Wala banika ada basira kanjeng Nabi fi syati Maimunata dalam dalam embikna Siti Maimunah. Siti Maimunah itu artinya istri Nabi. Lau afattum ihabaha qalu innaha maitatun. Lau afattum ihabaha. Kenapa tak muntur sambian deka olehna embik ka disa. Dibuna kanjeng Nabi. Lau di sini dalam ilmu nahwu, kalau di kitab Syarqawinya ada 3 kemungkinan. Yang pertama lil ardi, nyindir. Mengapa sampai tidak mengambil kulitnya bangkai kambing ini? Katanya Rasulullah. Itu ihtimal yang pertama. Ihtimal yang kedua lil tahdid. Ya, tahdid dalam nahwu kan sudah tahu semua kan? Bimakna halla. Sebagaimana di riwayat lain halla afattum ihabaha. Mengapa sampai tidak mengambil kulitnya kambing itu? Bisa jadi bahasa halla tadi itu disyarti, jawabnya itu mahdhufun, dibuang. Lau afattum dzalika lakana aula mimma fa'antumuhu. Jadi bisa 3 ihtimal, tapi ini kalau menurut saya ikut yang al-ardi. Mengapa sampai tidak mengambil kulitnya kambing ini? Kemudian para sahabat qalu innaha maitatun. Wahai Rasulullah, itu sudah menjadi bangkai. Kemudian faqala, dijawab sama Rasulullah, yutahhiruha al-ma'u wal qaradu. Yang bisa menjadikan kulit itu suci maka adalah air dan juga daun akasia, buah akasia. Wa kisaban bisa kias akin, bahasa keren anak kuliah itu wa kisaban analogiaki bihi kalaban korod ma konapa bareng fiman aku saya tetap di dalam makna korod. Jadi sekarang kita akan membahas dabun. Dabun itu adalah menyamak, menghilangkan kelebihannya kulit dan juga bau busuknya. Bagaimana nanti bisa dipastikan kulit ini suci? Ya, ketika kulit itu disamak dan setelah menyamak sekiranya kulit itu dicelupkan ke dalam air atau direndamkan ke dalam air, maka kulit tersebut itu tidak kembali baunya. Kalau di kitab Taqriratus Syadidah itu disebutkan alamatu thaharatil jildi ba'da dabri, tanda sucinya kulit setelah disamak. Biwusulihi ila halatin, sampai pada suatu kondisi bihai sulaunuki afil ma'ilam ya'ud ilaihi annab, sama intinya. Maka ketika sudah direndam ke dalam air, anaknya itu tidak kembali yang namanya bau busuknya itu. Gitu. Apa batasannya kulit itu bisa disucikan dengan cara disamak? Ya begini, alladzi najusa bil mauti, yaitu kulitnya bangkai yang bisa najis sebab mati. Jadi ada hewan yang kulitnya itu suci sebelum meninggal, sebelum mati, dan juga mati najis ketika sudah menjadi bangkai. Kalau kulitnya anjing dan juga babi maka tidak bisa. Ya, jadi beda kulitnya, kalau ada kulitnya bangkainya, kulitnya babi dan juga anjing itu tidak bisa disamak. Kenapa? Karena sebelum mati, ya, karena sebelum mati yang namanya kulitnya anjing dan babi itu sudah najis. Ya sudah, itu bisa menggunakan korot, itu buah akasia atau daun salam, ataupun menggunakan tabes, sepaek, juga sebisirohom. Walaupun menggunakan, dan selanjutnya, walaupun menggunakan barang najis seperti kotorannya burung, ya,
menggunakan kotoran burung itu bisa digunakan menyamak. Ya, kalau dahulunya ulama yang an-najisu la yutahhiru itu artinya najis itu tidak bisa menghilangkan najis yang lain dan juga tidak bisa mengangkat najis yang lain. Dalam artian dalam menyamak itu yuhilu, dalam bahasa lain istihalah, memindahkan. Istihalah itu apa? Yaitu berpindahnya suatu sifat terhadap sifat yang lain. Begitu. Kalau menyamak itu kan istihalah, bukan izalah. Begitu. Izalah menghilangkan najis. Maka bisa menggunakan perkara najis. Sebagaimana hadis, idza dubiral ihabu faqad tahur. Ketika kulit itu sudah disamak maka menjadi suci. Itu hadis riwayat Muslim. Dan juga ada hadis lain riwayat Imam Abu Daud dan selainnya. Nah, begitu. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.